Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah tingkat lanjut kelas 12 semester 1 fase F. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latar belakang penyebab Perang Dunia Pertama yang bisa dipicu oleh persaingan antar negara besar, aliansi militer, nasionalisme, serta peristiwa di Sarajevo. Sebagai pengantar, Perang Dunia ke-1 atau yang dikenal sebagai Perang Besar adalah konflik global yang berlangsung tahun 1914 hingga 1918. Konflik ini melibatkan sebagian besar negara di dunia yang terbagi menjadi dua aliansi, yakni Blok Sekutu dan Blok Sentral. Mari kita telusuri akar penyebabnya. Kita akan membahas beberapa materi sebagai berikut. Penyebab umum Perang Dunia ke-1 dan penyebab khusus Perang Dunia ke-1. Mari kita bahas dari segi penyebab umum Perang Dunia Pertama, di mana pada masa itu terjadi peningkatan di dalam persenjataan. Sebagai contoh, Inggris yang menguasai laut. Sebagai kekuatan maritim dan industri terkemuka, Inggris memegang dominasi global. Revolusi industri menempatkan Inggris di garis depan inovasi dan produksi. Sedangkan Jerman juga tidak kalah. Jerman membangkitkan industrinya sebagai kekuatan industri baru yang menantang hegemoni Inggris. Pembangunan angkatan lautnya memicu perlombaan senjata yang intens. Nah, karena perlombaan senjata ini tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang militer, khususnya pembangunan angkatan laut yang bisa memicu ketegangan di Eropa. Selain itu, penyebab umum Perang Dunia Pertama ini disebabkan oleh politik aliansi Eropa. Ada dua politik aliansi. Yang pertama ada aliansi tiga atau triple aliansi, terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Meskipun Italia kemudian beralih pihak, aliansi ini dibentuk untuk menyeimbangkan kekuatan di Eropa. Kemudian aliansi yang kedua adalah Entente 3 atau Triple Entente, dibentuk oleh Prancis, Rusia, dan Inggris sebagai respon terhadap aliansi 3. Aliansi ini bertujuan untuk saling melindungi dari potensi agresi. Penyebab lainnya yaitu nasionalisme berlebihan. Di antaranya disebabkan karena etnosentris atau kebanggaan yang berlebih terhadap bangsa sendiri dan anggapan bahwa budaya sendiri lebih unggul dari yang lain memicu konflik dan permusuhan. Yang kedua, kurangnya toleransi. Toleransi terhadap perbedaan budaya dan etnisme menipis, menciptakan lingkungan yang subur bagi propaganda dan sentimen anti-asing. Dan yang ketiga adalah klaim teritorial. Banyak negara berebut wilayah berdasarkan klaim etnis atau sejarah, terutama di Balkan yang menjadi titik nyala konflik. Sedangkan penyebab khusus diantaranya adalah percikan di Sarajevo pada 28 Juni 1914. Aldrup van Ferdinand dan istrinya melakukan kunjungan resmi di Sarajevo, wilayah Bosnia yang saat itu dikuasai oleh Austria-Hungaria. Saat iring-iringan mobil mereka melintas kota, seorang anggota kelompok nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip menembak dan membunuh keduanya. Insiden ini tentu memicu kemarahan Austria-Hungaria yang kemudian mengeluarkan ultimatum keras kepada Serbia. Kemudian juga muncul kecurigaan terhadap Serbia. Tuduhan Austria-Hungaria. Pemerintah Austria-Hungaria menuduh bahwa Serbia terlibat dalam pembunuhan Franz Ferdinand. Mereka percaya Serbia mendukung kelompok teroris yang bertanggung jawab. Penyebab khusus yang lain yaitu adalah ultimatum Austria-Hungaria. Pada 23 Juli 1914, Austria-Hungaria mengirim ultimatum kepada Serbia, menuntut penyelidikan dan penumpasan kelompok nasionalis anti-Austria. Serbia sendiri menerima sebagian tuntutan tersebut, namun menolak beberapa poin yang dianggap melanggar dari kedaulatannya. Akhirnya Serbia menolak beberapa poin yang dianggap melanggar kedaulatannya.
Penyebab khusus yang lain adalah dukungan Jerman untuk Austria dan Hongaria. Jerman sebagai sekutu Austria-Hongaria segera menyatakan dukungan penuh. Blank-Lequie ini memberikan kepercayaan kepada Austria-Hongaria untuk bertindak secara agresif. Penyebab khusus yang lain yaitu serangan terhadap Serbia, invasi awal. Setelah deklarasi perang yang dilakukan pasukan Austria-Hungaria dan Jerman segera melancarkan serangan terhadap Serbia. Serbia meskipun kalah jumlah memberikan perlawanan yang sengit menunda kemajuan pasukan musuh. Invasi ini secara cepat menarik negara-negara lain ke dalam konflik, memicu efek domino yang tidak terhindarkan. Dampak domino dan perang global. Setelah deklarasi perang terhadap Serbia, sistem aliansi kompleks di Eropa memicu serangkaian deklarasi perang lainnya. Rusia memobilisasi pasukan untuk mendukung Serbia. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia dan Prancis, dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Eropa dan kemudian dunia pun terjerumus dalam konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.